Buron 10 bulan seorang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan yang membawa kabur gadis remaja karena hubungannya tidak direstui ditangkap. Pelaku membawa kekasihnya itu berpindah-pindah tempat hingga akhirnya tertangkap di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ibu ini histeris di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan saat dicegat karena ingin menemui anaknya yang hendak digiring ke ruang pemeriksaan. Sang anak ditangkap lantaran membawa kabur gadis di bawah umur yang juga kekasihnya dan buron sejak September 2020 lalu. Karena tidak diizinkan bertemu, ibu pelaku histeris hingga tidak sadarkan diri dan harus ditenangkan di ruang SPKT Polres Goa. Sementara RF 21 tahun langsung diperiksa. Dirinya mengaku kabur bersama kekasihnya yang masih remaja itu lantaran hubungan mereka tidak direstui orang tua. Keduanya kabur ke Selayar lalu menyeberang ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Yang bersangkutan karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya sehingga kedua tersebut antara laki-laki dan perempuan melarikan diri. Jadi untuk sementara kami sesuai dengan laporan orang tuanya, bukan penculikan, yang kami lakukan adalah membawa lari anak perempuan yang dimana di situ perempuan tersebut masih di bawah umur dan masih dalam tanggungan orang tua. Polisi akan tetap memproses hukum jika nantinya orang tua perempuan tidak mencabut laporan dan mediasi dengan orang tua pelaku tidak menemui kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Seorang pria Parubaya nyaris diamuk warga karena melecehkan gadis remaja di Balikpapan, Kalimantan Timur yang juga tetangga rumahnya. Korban dilecehkan saat melintas di rumah pelaku yang sedang menjemur pakaian. Gadis remaja ini trauma dan harus ditenangkan keluarga setelah menjadi korban pelecehan seorang kakek yang merupakan tetangganya di Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban mengaku dilecehkan saat melintas di rumah pelaku yang sedang menjemur pakaian. Korban yang ketakutan karena perbuatan pelaku langsung melapor ke orang tuanya. Aparat Polresta Balikpapan yang mendapati laporan kemudian menjemput pelaku di rumahnya yang sudah dipadati warga yang geram dengan aksi bejatnya. Pelaku yang bersembunyi dalam kamar lalu dievakuasi agar tidak diamuk warga dan melewati jalan pintas. Pelaku yang berusia 53 tahun ini kemudian dibawa ke Polresta Balikpapan. Namun, polisi tidak menahan pelaku dan diminta wajib lapor setelah dijamin anaknya tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti. Polisi juga meminta korban dan keluarganya untuk dimintai kesaksiannya. Yang kita berhak menahan, tapi karena kita masih mengumpulkan proses penyidikan, makanya kita sementara kita pulangkan dengan catatan wajib lapor dan ada penjaminnya, anaknya sendiri. Setiap Senin dan Kamis wajib lapor. Ya. Dugaan sementara ada korban lainnya? Untuk sementara yang beredar di medsos itu dan dari mulut ke mulut memang ada korban lain, tapi silakan kalau memang ada korban lainnya silakan melapor ke kami. Selama proses wajib lapor ini, polisi juga menunggu hasil visum korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Timur. Polisi tetap akan mengawasi pelaku yang jika terbukti mengulangi perbuatannya pada orang lain akan langsung ditahan. Dan bagi Anda kaum hawa yang pulang bekerja malam hari harus selalu waspada. Bulan lalu seorang wanita di Depok, Jawa Barat menjadi korban begal payudara saat berjalan seorang diri di kawasan Beji. Pelecehan itu sempat rekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas tampak seorang pengendara motor menghampiri dan melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat berteriak sehingga warga mengejar pelaku. Aksi pelecehan seksual ini terjadi di Jalan Mahali, Beji, Kota Depok. Gak begitu tahu sih, cuman pas udah megangnya dia teriak korbannya, saya kejar, nggak kemana. Mas ngejar sendiri? Jadi kan sepi. Nggak ada orang lagi ya? Berbekal hasil rekaman dan memeriksa sejumlah saksi, polisi selidiki kasus guna mengetahui identitas pelaku. Beji melakukan upaya
ya melakukan klarifikasi terhadap pemilik kos-kosan dan ketua RT. Kita akan selalu melakukan penyelidikan, ya, proses PJ dibantu oleh Polres Metro Depok. Polisi mengimbau kepada warga khususnya wanita yang pulang pada malam hari tetap waspada terkait minimnya penerangan di beberapa titik jalan di Depok. Sementara di ibu kota Jakarta, seorang begal payudara yang beraksi di kawasan Kemayoran babak belur setelah ditangkap warga. Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran layaknya di film action. Inilah video yang direkam pengendara mobil saat mengejar pelaku begal payudara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. Di posisi jalan yang sepi, pengendara mobil berhasil memepet pelaku hingga pelaku terjatuh. Iya, gue ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Bang. Situ nuduhnya jambret. Warga langsung menangkap dan menghakiminya. Meski sudah tersudut, pelaku masih berusaha membela diri dan malah menantang warga. Peristiwa begal payudara ini terjadi pada Minggu pagi. Korban adalah S, wanita parubaya yang tengah berolahraga sepeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HP ternyata sudah 3 kali melakukan perbuatan serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini pelaku, saudara HP, sudah dilakukan pemeriksaan oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini terhadap pelaku kami kenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak sendirian saat berolahraga sepeda. Mengingat kawasan Kemayoran cukup sepi dan jalanan lebar, ia akan memudahkan pelaku kabur. Mencabuli penumpangnya yang masih di bawah umur, seorang sopir taksi online di Medan, Sumatera Utara ditangkap. Meski dibantah, pelaku korban mengaku dibawa ke hotel dan diancam dengan senjata tajam agar mau melayani nafsu bejat pelaku. SS, sopir taksi online ini terpaksa berurusan dengan hukum setelah dilaporkan mencabuli gadis di bawah umur yang menggunakan jasanya. Pelaku diciduk di tempat persembunyiannya di Kabupaten Batubara dan langsung digelandang ke Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Menurut pengakuan korban, dirinya menumpang taksi online pelaku dan minta diantar ke suatu tempat. Dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba mengubah arah dan membawa korban ke sebuah hotel. Dalam kamar hotel, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan memaksa agar korban melayani nafsunya. Namun pengakuan korban itu dibantah pelaku yang mengatakan hubungan badan dengan korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Polisi tetap memproses hukum lantaran pelaku menyetubuhi anak di bawah umur. Yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar telah menyetubuhi seorang anak di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Medan. Namun fakta penyidikan masih terdapat beberapa yang tidak sesuai antara keterangan korban dengan keterangan tersangka. Ini sedang kami dalami lagi mana yang benar, namun pada intinya perbuatan pelaku tersebut dapat dikenakan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang bapak yang bekerja sebagai operator radio tewas usai dianiaya menggunakan senjata tajam oleh tetangganya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Realitas.